Mas, saya berkata jujur sejujur-jujurnya. Apa yang saya ketahui ya saya berkata jujur. Ya. Saya yang bertanya pada Pak Rudiana, Pak, ini kesaksian kayak gini ntar kalau di pengadilan bagaimana? Terus pas surat datang pun saya tanya, ini bagaimana? Udah nggak usah datang katanya, Dek, tenang aja. Ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati, teman-teman ya. Mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana, teman-teman. Bukan di Indramayu, di Cirebon, teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri. Teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak bener nih ya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu, teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati, teman-teman ya. Mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana, teman-teman. Bukan di Indramayu, di Cirebon, teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian, teman-teman ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa, teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber, teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini, teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu di mana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya tuh, teman-teman ya. Kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu. Nah, selalu dalam hal saya punya pemantauan ya, Mas ya. Kalau ada proses polisi yang janggal, yang kita pikir ada mafianya bermain, selalu 2 hal terlibat. Apakah uang atau pejabat? Kekuasaan. Yang terlibatan di situ. Iya, ada pejabat yang masuk dalam pidana itu, makanya dalam lingkaran itu ya. Makanya dia mau tutupin, atau orang kaya yang punya uang. Misalnya pejabat, anaknya 9 naga, ya bisa dia iniin kan, dia punya duit, nyogok. Ini kalau kita lihat anak-anak jalanan anjal, maksudnya orang-orang yang cuma naik motor. Jadi kita udah coret dulu itu yang masalah duit, karena kalau udah pembunuhan, duitnya tanggung-tanggung, nggak mungkin bisa dia nyuap polisi. Iya. Alvin Lim mengungkap motif daripada kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, dalam kasus ini, tidak mungkin polisi mentersangkakan seorang kuli bangunan. Biasanya, ada 2 kemungkinan motif dalam mengungkap mafia kasus ini. Pertama, karena uang, atau kedua, karena pejabat atau keterlibatan pejabat. Ternyata, Alvin menemukan bukti temuan mantan Kapolres Cirebon pada waktu lalu, ternyata saudara dari mantan Bupati Cirebon. Kasus Vina hari ini sampai pada keterangan Dede yang mengakui bahwa dirinya mengaku berbohong. Dede mengatakan dirinya dipaksa mengatakan demikian oleh Ibtu Rudiana. Dede mengaku bahwa dia dipaksa oleh Rudiana dan Aep untuk membuat keterangan rekayasa. Ya 2930 ya langsung di BAP. Nah, Aep di BAP waktu itu nggak? Dia di BAP juga. Waktu itu juga. Ikut sama saya. Si Aepnya? Sama. Duaan kan di situ ada. Kamu lihat? Iya, lihat kan ngobrol sama saya di luar. Enggak, maksudnya ikut di BAP. Ikut di BAP. Cuma tanggalnya dibikin mundur. Karena kalau di sini BAP DD tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 2.
Dede tanggal 2, AF tanggal 6. Pernah lihat ini nggak terpidana? Nggak pernah sama sekali. Oh, sama sekali. Kenal juga muka nggak pernah. Kenal enggak ya? Melihat nongkrong Kenal juga enggak. nggak begitu merhatikan lah istilahnya. Tapi tidak tahu nama. Tidak tahu tapi nama. di BAP dia tahu nama. Tahu nama. Pak, ini luar biasa loh, Pak. Aduh, Muka aja saya sama sekali tidak mengenal. sedih banget, Pak. Sama sekali. Jadi Kalau- yang memunculkan nama 11 orang sebetulnya siapa? Kan dikasih tahu dari Pak Rudian. Pada waktu malam hari. Malam hari. Itu pun dijemput sama AF. Iya. Diminta datang oleh AF, Minta ya datang kan? oleh AF. Di Polda pada tahun 2016, 23 November, kamu datang nggak? Nggak pernah Pak. Nggak ada panggilan pun nggak ada. Nggak ada panggilan dan tidak pernah datang. Tidak Oke, pernah di sini datang. kamu diberikan berita acara. Parapnya juga. Dibikin berita acara. Ini para kamu bukan nggak? Saya nggak pernah parah pakainya tanda tangan kok Pak. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan dah Pak. Beda Pak dari yang pertama juga tanda tangannya Pak. Kemudian sekarang AF. AF diperiksa bareng sama kamu nggak? Bareng Pak. Pada kapan? Malam hari itu. Malam hari itu langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Nah, di sini AF diperiksanya tanggalnya di Polda, nggak di Polres. AF diperiksa nggak di Polres tapi di Polda. Tanggal 6. Di tanggal 6. 6 September. Dia tanggal 2. 6 September. Berbeda. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres Pada diperiksanya bareng-bareng di Polres, Bareng-bareng tapi di dibikin Polres. berita acara tanggal 6. di Polda tanggal 6 September. Kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah, ngambil sumpah nggak? Disumpah. Enggak sih Pak. Kan di itunya Ada berita acara. berita acara di atas sumpah. Di atas Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Sumpah. Kamu disumpah dulu nggak? Enggak. Yang bener nih. Benar Pak. Kan kayak disumpah orang mau di sidang pengadilan Sama kan Pak ya? sekali enggak. Tidak ada. Tidak ada sama Kamu sekali. tidak diapain Al-Quran. Tidak. Tidak ada melihat Al-Quran nggak waktu itu? Tidak mau. Kan kalau logikanya kalau diambil berita di atas sumpah berarti kan berdiri. Ya. Diambil Quran di kepalanya, kepalanya. ya kan? Kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan? Ya. Oleh petugas. Betul Pak. Kamu disumpah nggak sebelum di BAP? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong. Boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? Ya patut diragukan, tidak boleh. Oke. Artinya jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu. Yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. benar. Oke. Yang berikutnya, kamu di BAP biasa nggak? Ketik, Ya biasa sambil ngetik Pak. ketik sambil jawab. Cuman jawabannya sudah diberikan oleh Pak Rudiana. Berikutnya, kamu nanda tangan BAP nggak? Tanda tangan dia Pak. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Tanggal segini, kamu benar di BAP di Polda. Nah ini dulu Pak, tanda tangan BAP. Ini benar Nah. Pak. Ini udah benar. Ini dia tanda tangan. Ya. Yang BAP ini di tanda tangan ya. Benar. Ini tanda tangan. Silatin tanda tangannya. Ya, Nah, ini kamu Ini kamu ya, Iya, tanda tanda tangan ini ya. tanda tangan Dede ya. Ingat ya. Ingat. Kamu diingat ini tanda tangan Dede, kamu benar di BAP tanda tangan. Oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November. 23 November tahun 2016. 16. Kamu tanda tangan di BAP di Polda. Enggak pernah ke Polda sama sekali Pak. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Enggak pernah sama sekali. Cuman sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali. Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuman dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali. Hanya sekali.